Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Suwandi Adipuspita dari kelas S1 Akuntansi B 2019. Di sini saya akan mereview sedikit materi mengenai pendidikan kewarganegaraan dan untuk memenuhi mata kuliah nilai ujian akhir semester atau UAS. Pada semester kali ini, pembahasannya ada 9 bab, yaitu yang pertama, hakikat PKN dan urgensi KWN, yang kedua, identitas nasional, bab 3, urgensi integrasi bangsa, bab 4, nilai dan norma konstitusional, bab 5, harmoni kewajiban dan hak, bab 6, praksis demokrasi, bab 7, penegakan hukum yang adil, bab 8, wawasan Nusantara, bab 9, ketahanan nasional. Materi bab pertama atau bab 1 yaitu hakikat PKN dan urgensi KWN. KWN di sini yaitu kewarganegaraan. Lalu yang pertama ada sumber PKN di Indonesia, yaitu yang pertama ada historis. Sumber historisnya yaitu PKN di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Lalu sumber yang kedua yaitu sumber sosiologis, di mana PKN di Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Lalu sumber yang ketiga yaitu sumber politis, di mana PKN di Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Lalu esensi dan urgensi yaitu untuk masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Materi bab 2, yaitu identitas nasional. Jenis identitas. Ciri atau penanda yang dapat membedakan suatu orang dengan orang lain disebut identitas. Identitas terdiri dari identitas diri, yaitu berlaku pada entitas bersifat personal atau pribadi. Lalu yang kedua ada identitas kelompok, berlaku pada masyarakat tertentu. Lalu yang ketiga ada identitas nasional, di mana berlaku pada sebuah negara yang merdeka dan berdaulat agar dapat dikenal oleh negara-negara lain dan dapat dibedakan oleh bangsa. Mengapa identitas itu penting? Yang pertama yaitu agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Lalu yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dari bangsa Indonesia. Nah, dengan begitu, dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian, atau mutual understanding. Tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara bangsa. Lalu materi bab 3 yaitu urgensi integrasi bangsa. Jenis integrasi yang pertama, integrasi bangsa, menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Lalu bab yang kedua, identitas atau integrasi wilayah, menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga yaitu integrasi elit massa, menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Lalu yang keempat ada integrasi nilai, menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Lalu yang kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif, yaitu menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dari yang diterima dan dilakukan demi tujuan bersama. Lalu esensi dan urgensinya yaitu integrasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara. Tapi sebaliknya, kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional. Sehingga persamaan-persamaan yang ada dalam masyarakat merupakan potensi yang dapat mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat dapat menimbulkan potensi konflik. Materi bab 4, nilai dan norma konstitusional. Fungsi konstitusi
Ada 4, yaitu yang pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Lalu yang kedua, memberikan suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang diimpikan. Lalu yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh seluruh warga negaranya. Lalu yang terakhir, yaitu menjamin hak-hak asasi manusia atau HAM. Lalu urgensi konstitusi, setiap kekuasaan memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton, yaitu power tends, the corrupt and absolute power corrupts absolutely. Hadirnya konstitusi sebagai pembatasan bentuk kekuasaan penyelenggaraan negara dan menjamin hak-hak dasar warga negara, baik dalam bentuk tertulis maupun tak tertulis. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu di antaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Lalu materi bab 5 yaitu harmoni kewajiban dan hak warga negara. Alasan mengapa diperlukan yaitu yang pertama, tradisi budaya Indonesia sudah sejak dari masa kerajaan dan masa penjajahan lebih mengenal konsep kewajiban dibanding konsep hak. Konsep hak mulai lebih mengemuka tatkala terjadi perlawanan kaum tertindas yang menuntut hak-haknya yang dirampas. Yang ketiga, untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Yang keempat, untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Yang kelima, untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Yang keenam, untuk menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Lalu materi bab 6 yaitu praksis demokrasi. Keunggulan demokrasi. Yang pertama yaitu untuk mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. Lalu yang kedua, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan sosial. Lalu yang terakhir yaitu lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa, di mana artinya bersyukur atas kepercayaan yang diberikan, maka tugas kepemimpinan akan disyukuri sebagai amanah. Lalu dijalankan dengan baik sesuai dengan kewajiban yang mulia. Lalu yang kedua, bermoral. Moral adalah akhlak, budi pekerti, susila. Bermoral berarti mempunyai pertimbangan baik dan buruk. Pemimpin yang bermoral berarti pemimpin yang bisa memilih mana yang buruk dan mana yang baik. Lalu materi bab 7 yaitu penegakan hukum yang berkeadilan. Tantangannya adalah masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang kedua, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Lalu yang ketiga, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentrisme. Lalu apa sih esensi dan urgensi penegakan hukum? Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material, dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Materi bab 8 yaitu wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dalam mengenal diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar mencapai tujuan nasional. Dinamika dan tantangan. Wilayah Indonesia menjadi sangat luas dan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Yang kedua, luas wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya harus dipandang sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, kebijakan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan.
Yang keempat, selain memiliki potensi keunggulan, keberagaman dan luas wilayah juga memiliki potensi ancaman. Lalu materi bab yang terakhir yaitu bab 9, ada ketahanan nasional. Alasan mengapa diperlukannya ketahanan nasional yaitu yang pertama, ketahanan nasional turut menentukan keberlangsungan hidup sebuah bangsa. Pada tahun 1997 sampai dengan 1998, ketahanan ekonomi Indonesia tidak kuat dalam menghadapi ancaman krisis moneter yang berlanjut pada krisis politik. Masa itu sangatlah buruk karena menimbulkan perpecahan di berbagai daerah sehingga hampir menjatuhkan satu kesatuan Indonesia. Lalu yang kedua, ketahanan nasional sangat diperlukan untuk setiap negara agar keberlangsungan hidup suatu negara tetap terjaga, terutama pada aspek ideologi. Aspek ideologi bangsa Indonesia haruslah diperkuat agar tidak ada celah untuk meruntuhkannya. Karena ideologi seharusnya dapat mendorong aspek lain seperti aspek ekonomi dan politik sehingga menciptakan ketahanan nasional yang baik. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini. Spektrumnya adalah semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.